Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Pratama Putra, NIM 105200232. Baiklah, saya akan menjawab soal UAS untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum. Yang pertama, sumber hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi dan tegas dan nyata. Sumber hukum menurut pendapat ahli hukum sering disebut juga sebagai doktrin. Adapun macam-macam sumber hukum antara lain, yang pertama undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga traktat, yang keempat jurisprudensi, yang kelima doktrin dan revolusi yang merupakan sumber hukum formil atau sumber hukum yang dilihat dari segi bentuknya. Sebaliknya, sumber hukum material merupakan sumber hukum yang dilihat dari segi isinya. Contohnya, dalam kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana umum, kejahatan dan pelanggaran. Perdata mengatur tentang masalah orang, barang, perikatan, perjanjian, pembuktian, dan kedarluasan sebagai subjek hukum. Di antaranya ada juga contoh lain seperti Undang-Undang 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, peraturan pelaksana lainnya, serta konvensi traktat. Jawaban yang kedua yaitu objek hukum dan subjek hukum serta contohnya. Objek hukum adalah pengertian objek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat untuk subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum ini bisa berupa hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis maupun benda atau barang. Sedangkan subjek hukum yaitu segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak atau subjek hukum mulai dari saat ini dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Contohnya, Pak Ahmad mengemudi menggunakan sebuah mobil. Namun, Pak Ahmad dengan seenaknya melakukan penerobosan terhadap lampu merah. Hal tersebut mengakibatkan kemacetan di jalanan yang mengganggu ketertiban rambu lalu lintas serta melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Di sini objek hukumnya di dalam cerita ini adalah mobil yang dikendarai oleh Pak Ahmad. Sedangkan subjek hukumnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pak Ahmad yang melanggar sebuah aturan-aturan tersebut. Nomor 3, hak dan kewajiban serta contohnya. Di sini pengertian hak adalah kebebasan yang dimiliki setiap manusia yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Menurut KBBI, hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak bisa diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, atau derajat serta martabat. Hak ini juga merupakan fitrah yang ada sejak seseorang lahir. Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang benar atas sesuatu. Contohnya, seorang warga negara memiliki hak untuk hidup, memiliki tempat tinggal, beragama, dan memiliki pendidikan yang layak. Sedangkan kewajiban ialah tindakan yang harus diambil seseorang baik secara hukum maupun moral. Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Kewajiban
Kewajiban juga diartikan sebagai tugas atau pekerjaan. Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi tugas manusia atau membina kemanusiaan. Kewajiban merupakan bentuk tindakan yang berbeda dari orang ke orang. Contohnya, seseorang yang memegang jabatan politik umumnya akan memiliki kewajiban yang jauh lebih banyak daripada orang biasa. Contohnya, orang dewasa pada umumnya akan memiliki lebih banyak kewajiban daripada seorang anak. Yang terakhir yaitu peristiwa hukum, hubungan hukum dan akibat hukum serta contohnya. Peristiwa hukum di sini adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Contohnya, kelahiran, kematian, jual beli, dan sewa menyewa. Sedangkan hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan benda. Contohnya, si A menjual rumahnya kepada si B. Si A wajib menyerahkan rumahnya kepada si B. Si A berhak meminta pembayaran kepada si B. Si B wajib membayar kepada si A. Si B berhak meminta rumah si A setelah dibayar. Rumah adalah objek yang bersangkutan. Sedangkan akibat hukum ialah merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Contohnya, usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau dengan adanya pengampunan lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum. Sekian, terima kasih.